Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi, segmen Kompas Bisnis bersama saya Mario Sarong. Saudara, posisi cadangan devisa Indonesia bulan Maret naik dibandingkan posisi terakhir di Februari 2025. Kenaikan cadangan devisa berasal dari penerimaan pajak dan jasa, serta penarikan utang luar negeri pemerintah. Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret mencapai 157,1 miliar dolar Amerika Serikat atau naik dibandingkan bulan Februari, yakni sebesar 154,5 miliar dolar Amerika Serikat. Cadangan devisa akhir Maret setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Dan berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai posisi cadangan devisa memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal, prospek ekspor yang positif, dan raca transaksi modal serta finansial diperkirakan tetap mencatatkan surplus sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi nasional dan imbal hasil investasi yang tetap mendukung terjaganya ketahanan eksternal. Di tengah kenaikan nilai cadangan devisa awal pekan ini, rupiah mencetak kinerja positif atau menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat. Rupiah di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia pada 14 April 2025 menguat di level 16.773 per dolar Amerika Serikat. Pada perdagangan 11 April, rupiah ditutup tertekan terhadap dolar Amerika Serikat di level 16.805. Sejak awal April, mata uang rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat, sempat tembus di atas 16.000. Sepanjang tahun 2025, rupiah telah mencatatkan koreksi terdalam, terdepresiasi 4,86% dibanding akhir 2024. Kebijakan perang tarif Trump jadi biang kerok tekanan kurs rupiah. Cadangan devisa Indonesia pecah rekor tertinggi diikuti dengan menguat tipisnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Bersumber dari pajak dan utang, apakah kenaikan cadangan devisa akan sustain? Lebih lengkap sudah bergabung ekonom Universitas Indonesia Telisa Aulia Valianti. Selamat pagi Bu Telisa. Selamat pagi Pak Mario dan terima kasih sudah bergabung di Dialog Kompas Bisnis pada pagi hari ini Bu Telisa. Bu, naiknya cadangan devisa diikuti menguat tipisnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Apakah kenaikan cadangan devisa ini memberikan kepercayaan diri pada investor atau sebaliknya sebenarnya? tentu karena secara teori kan cadangan devisa itu seperti bumper dan likuiditas. Jadi ketika bumpernya semakin kuat, ketahanan eksternal semakin kuat, kepercayaan investor tentu semakin meningkat dan itu tentu akan membawa pada penguatan rupiah tadi. Itu pasti ya, dari teori itu jelas sekali kalau cadangan devisa semakin tinggi artinya kemampuan eksternal atau kekuatan eksternal kita itu semakin tinggi. Jadi investor akan lebih percaya sehingga terjadi penguatan terhadap rupiah. Seperti itu. Itu memang teorinya seperti itu. Oke, dari penjelasan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan kenaikan cadangan devisa ini bersumber dari penerimaan pajak dan jasa. Selain itu juga didorong oleh penarikan pinjaman luar negeri pemerintah. Ini utang luar negeri jadi salah satu sumber naiknya cadangan devisa ini. Apakah Betul. ini adalah hal lumrah dilakukan dan apakah ini akan tetap membuat sustain atau tidak sebenarnya? Ya, jadi memang kita harus tahu sumber-sumber devisa itu dari mana. Yang Ya. pertama kan dari kegiatan perdagangan internasional, yaitu dari surplus neraca dagang. Nah, kalau kita surplus, nah itu kan menghasilkan devisa. Terus yang kedua dari aliran modal, misalkan Ya. seperti penanaman modal asing, kemudian ada portfolio. Nah, sebetulnya portfolio itu kan dalam bentuk debt juga. Jadi kalau misalkan ada portfolio investment masuk ke Indonesia, karena itu adalah bentuk debt instrument, itu juga masuk ya di Ya. private sector seperti itu. Nah, kemudian ada aliran dari hutang. Aliran dari hutang ini baik multilateral maupun bilateral itu kan mensuplai dolar ke dalam negeri kita dan itu meningkatkan devisa kita. Jadi memang itu umum sebetulnya. Cuma memang sepertinya pemerintah ingin mengamankan devisa ya. Jadi artinya memang kita melakukan misalkan penerbitan SBN global,
sukuk global, kemudian juga menarik pinjaman luar negeri dari lembaga-lembaga multilateral. Karena kan kita kondisinya sekarang lagi butuh dolar itu sebagai pengaman karena kondisi kita sedang turbulens. Jadi itu memang common sih dilakukan apa untuk menarik utang itu ya. Cuma begini, yang perlu kita lihat tuh Ya, banyakkan utangnya atau dari sumber neraca dagang dan arus modal yang lebih menggambarkan fundamental ekonomi kita. Kalau ya. terlalu banyak dari sisi hutang dibandingkan dengan jadi nggak bisa kita lihat satu sisi aja. Kita harus lihat secara komprehensif. Itu jadi untuk menilai kita itu sehat atau enggak. Kalau kebanyakan utangnya dibandingkan dengan yang dari diri kita sendiri seperti perdagangan dan arus modal, nah itu yang perlu waspadai seperti itu. Kalau hutangnya sendiri menarik sih itu umum memang meningkatkan devisa seperti itu. Tapi lebih banyakkan mana komposisinya itu yang jadi permasalahan. Oke, tetapi bagaimana kita menjelaskan bahwa ada anggapan ini gali lubang tutup lubang, Bu? Sebetulnya begini, Ya, dari lubang tutup lubang itu ada ukurannya. ya, Jadi, ada yang disebut sebagai fiscal sustainability, dan debt sustainability. Jadi, debt itu akan sustain ya, apabila yang dihasilkan dari debt jadi kan utang itu nanti digunakan untuk kegiatan ya. ekonomi itu menghasilkan pertumbuhan. Nah, sejauh apa bunga utang dengan pertumbuhan ekonominya. Kalau misalkan bunga utangnya lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi, nah itu kita nggak sustain. Jadi harus kita lihat dulu posisi pertumbuhan ekonomi kita taruhlah misalkan 5%. Nah, bunga Ya, utangnya berapa? Nah, itu akan mencerminkan sustainability ya. Tentu secara kumulatif nanti kita hitungnya nggak oke. hanya satu titik tahun seperti itu. Jadi Berarti, ada indikator ah, untuk melihat apakah sustain atau tidak oke. utang yang kita tarik itu. Bu Telisa, berarti menurut Anda ini adalah intervensi yang tepat dilakukan Bank Indonesia ya? Sebenarnya ini Bank Indonesia dan pemerintah ya yang Ya, melakukan penarikan utang ini kan SBN dari sisi Kementerian Keuangan juga ya ya, bekerja sama. Jadi tapi maksud saya gini, kita nggak cuma bisa memupuk dari utang itu saja. Harus ada ya itu tadi mendorong ekspor agar kita terus aman dari sisi devisa dan kemudian juga melakukan manajemen dari keseluruhan devisa itu sendiri, bagaimana portfolionya dan kemudian juga kita harus memupuk dari sisi aliran modal itu sendiri ya, terutama PMA misalkan, menarik FDI. Jadi pemerintah harus bekerja keras untuk menarik FDI untuk supaya dolar kita juga semakin tinggi. Karena posisi kita di ASEAN misalkan kan kita di atas Malaysia, tapi di bawah Thailand dan Singapura seperti itu. Jadi negara-negara Thailand Singapura tuh devisanya lebih tinggi dari kita, padahal mereka negaranya secara size lebih kecil lebih kecil gitu. ya, Nah betul. itu Ya, ya kita harus membandingkan lah dengan peers. Artinya ini sudah on the track, tetapi ya. tadi kita harus lebih bekerja keras lagi untuk menarik devisa yang bukan selain utang gitu loh, yang Oke. dari trade-nya ataupun dari arus modalnya. Oke, intervensinya menurut Anda berarti sudah bagus antara pemerintah dan juga Bank Indonesia mengambil sebuah Betul. kebijakan di tengah ketidakpastian ekonomi Ketidakpastian. global ini ya. Betul. Oke, Tapi ya itu ah, tadi kecatatannya utangnya yang ditarik itu harus digunakan untuk kegiatan yang produktif ya sehingga kita nanti bisa membayar kembali utang kita itu. ya. Terus kemudian ya harus yang lain apa neraca dagang sama neraca investasinya harus kita perkuat gitu yang investasi dari asingnya supaya kita mendapatkan revenue dolar untuk memperkuat devisa kita karena kita Oke. masih butuh ya devisa yang lebih tinggi di era ketidakpastian ini gitu. Oke, oke Bu. Pertanyaan selanjutnya dengan intervensi seperti ini, konsekuensi atau risiko seperti apa yang bisa terjadi jika cadangan devisa bergantung juga pada utang luar negeri sebenarnya? Nah, kalau devisa bergantung pada utang luar negeri ya suatu saat nggak akan sustain karena ya itu tadi devisa yang paling sustain itu kan dari neraca dagang, arus modal atau misalkan dari remittance. Seperti Filipina kan dari remittance tuh aliran tenaga kerja itu lebih lebih apa fundamental gitu. Nah, kalau utang kalau suatu saat kita kan ada ukurannya itu debt service ratio ataupun misalkan debt to GDP. Kalau misalkan debt to GDP sudah melebihi threshold kan kita nggak bisa nambah utang lagi gitu. Jadi nanti kita lama-lama dolarnya itu akan tergerus untuk membayar utangnya. Jadi antara pembayaran utang sama yang kita hasilkan untuk mengenerate fundamental dolarnya itu kan jadi nggak seimbang gitu. Ya. Nah, itu seperti aset liability management lah ya. Kita jadi nggak seimbang di aset liability. Itu in the long run bisa mengganggu indikator-indikator seperti debt service, debt equity. Nah, itu indikator yang dilihat oleh sovereign rating. Nah, lembaga sovereign rating kalau melihat kita kemampuannya makin terengah-engah, nah itu dia bisa menurunkan rating kita gitu loh. Yang terburuk ya, misalkan dia rating turun, itu nanti kita membayar bunga utang lebih tinggi lagi, akan naik tuh cost of fund kita gitu. Nah, stabilitas sistem keuangan kita bisa mengalami gangguan. Nah, disitulah potensi-potensi terjadinya guncangan di sektor keuangan
Oke. seperti itu. Nah, itu yang kita tidak harapkan. Jadi pastinya pemerintah masih melihat sih threshold-threshold aman ini. Jadi artinya bahwa memang kita betul-betul butuh devisa yang dari fundamental supaya tidak terjadi naiknya resiko-resiko kita, country risk kita naik, kita makin terjadi. Nanti kalau country risk kita naik, ya investor makin meninggalkan kita. Nah, Mm, dolar makin berkurang. Nah, kalau dolar semakin berkurang, nanti lama-lama devisa kita tergerus. Nah, itu ya. resiko yang perlu kita waspadai gitu loh. Jadi artinya bahwa boleh in the short run kita itu mengandalkan kepada utang dulu ya untuk menjaga kestabilan pasar keuangan kita dan pasar dolar kita. Nah, tapi nanti by the time kita perbaiki struktural supaya kita benar-benar bisa mengeluarkan mesin dolar yang lebih fundamental tadi, yang lebih abadi lah gitu, mesin dolarnya Oke. itu. Oke. Bu, apakah pertanyaannya sebelum ini, sebelum pemerintahan Presiden Prabowo ini sudah pernah terjadi bahwa cadangan devisa kita berasal juga dari pinjaman luar negeri dan apakah sebelumnya juga membawa kondisi ekonomi ke arah yang lebih baik? Tapi sebelum Ibu jawab, kita usai jeda berikut. Terima kasih masih di Kompas Bisnis bersama saya Mario Sarong dan juga masih bersama narasumber saya ekonom Universitas Indonesia Telisa Aulia Valianti. Bu Telisa, kita lanjutkan pertanyaan bahwa bagaimana melihat utang ini di mana utang luar negeri pemerintah pada Januari 2025 tercatat 204,8 miliar dolar Amerika Serikat. Secara bulanan naiknya sampai 5,3%. Lebih kencang dibandingkan bulan sebelumnya. Di luar cadangan devisa yang rekor, apakah pertumbuhan utang ini perlu juga diwaspadai? Iya, tentunya. Ya, Ya. di tengah kondisi global ini ya ada konsekuensi juga ya dari sisi kenaikan utang luar negeri karena kan kita tahu bahwa ada kenaikan resiko global ya, volatility index juga mengalami peningkatan. Jadi leverage kita ini juga harus kita jaga gitu. Artinya bahwa emang sih di dalam short term memang itu dibutuhkan dolar itu untuk menjaga keamanan di pasar keuangan karena terkait dengan persepsi mengenai ketahanan eksternal kita gitu ya. Tapi di sisi yang lain dengan pertumbuhan yang tinggi, kita harus mengejar dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi untuk membayar utang itu tadi gitu. Jadi kita harus meningkatkan kecepatan kita. Jadi antara kecepatan utang dengan kecepatan productivity kita itu harus sejalan gitu. Jadi jangan sampai kecepatan utang ini melebihi Ya. kecepatan dari productivity. Nah, itu konsekuensinya. Jadi boleh-boleh saja kita mengambil hutang tadi karena untuk menjaga kestabilan keuangan, tapi Betul. produktivitas kita harus kita tingkatkan karena nanti kan utang itu again harus kita bayar dan kita harus menjaga rasio-rasio tertentu terkait dengan hutang itu, entah rasio debt service-nya, rasio debt to GDP, rasio ya itu rasio-rasio keamanan ya dari debt sustainability itu sendiri. Nah, itu harus kita jaga. Makanya pertumbuhan ekonomi ini harus kita dorong untuk bisa ya itu tadi mengcover ini dan juga pertumbuhan dari komposisi BOP kita sendiri ya. Neraca pembayaran kita harus kita jaga dengan sehat supaya tadi bisa membayar utang-utang tadi gitu. Oke. Jadi kecepatannya itu harus kita tingkatkan ya. Oke, Bu Telisa, bahwa tadi kita sudah berbincang terkait dengan kondisi ekonomi global yang belum pasti. Di mana menarik ini bahwa selain utang adalah penerima pajak dari cadangan devisa ini. Ini bagaimana kalau Anda melihat prospek kenaikan pajak tahun ini ke cadangan devisa apakah juga akan sustain mengingat ekonomi seperti yang kita bilang tadi lagi belum pastinya. Nah, pajak-pajak ini kan yang terkait dengan dolar ya, Ya, pajak-pajak yang terkait kegiatan perdagangan ya, internasional. Ini kan kita tahu kondisi pasca Trump ini kan sangat akan apa ya geopolitical dan geoeconomic fragmentation itu semakin tinggi ya dan ya, trade global bisa mengalami penurunan padahal pajak kita mungkin relate dengan geopolitik global itu ya sangat terkait. Jadi kalau misalkan ada penurunan ya kita khawatir ada ancaman downside risk juga pada penerimaan pajak di sisi international trade. Nah, kemudian pajak-pajak international trade juga kan kita turunkan ya seperti PPh impor, bea masuk dan lain sebagainya itu justru diturunkan kan karena untuk negosiat sama Presiden Trump supaya kita tidak dikenakan reciprocal tarif yang tinggi. Nah, ini kan berarti ada ancaman lagi gitu kepada penurunan itu gitu. Nah, tapi ya again kalau kita masih bisa meningkatkan di quantity walaupun tarif turun tapi di quantity again bisa kita ya. kejar ya itu bisa terkompensate. Jadi kuncinya bagaimana kita meningkatkan di sisi
kuantitas perdagangannya itu sendiri supaya tidak turun meskipun nanti tarifnya turun gitu. Nah, itu yang harus kita jaga ya, dan ya mau nggak mau kita harus menggenjot juga pasar-pasar yang non tradisional ya. Maksudnya tidak hanya mengandalkan kepada pasar AS untuk tetap menjaga penerimaan perpajakan dari sektor luar negeri, ini juga tetap bisa kita jaga karena mereka menghasilkan dolar seperti itu. Karena Oke. kita tadi mungkin masih membutuhkan dolar yang fundamental tadi. Oke, ada beberapa alternatif yang dilakukan seperti misalkan manuver bank sentral sejumlah negara yang dalam beberapa tahun terakhir memborong emas untuk Betul. cadangan devisa, Bu. Artinya emas apakah satu-satunya safe haven saat ini yang bisa diandalkan atau bagaimana menurut Anda? Jadi gini, ada teori yang menyatakan bahwa kita itu dunia kekurangan safe haven. Safe haven di dunia itu apa aja sih? Pertama dolar ya, Ya, kedua emas, kemudian ketiga apa lagi ya? Nah, ya, basket currency alternatif itu seperti yen, biasanya Japanese yen, dan belakangan ini muncul dan euro ya, yen dan ya. euro. Kemudian muncul itu apa renminbi atau yuan, karena yuan itu masuk ke dalam special drawing rate IMF sejak 2015. Nah, itu pilihan-pilihan alternatif safe haven. Nah, kita tinggal pilih mau yang mana nih di antara lima. Nah, beberapa negara sejak terjadi perang Rusia-Ukraina, kalau Ya. kita lihat trennya benar sekali memborong dolar. Kenapa? Memborong emas. Kenapa? Emas, ya, Karena kan US lagi nggak pasti ya, ekonomi ya, US lagi bermasalah, apalagi ditambah Donald Trump sekarang, orang kan makin rame-rame meninggalkan dolar. Kita lihat indeks dolar kan melemah ya, karena ya, ada ketidakpercayaan. betul. Orang larinya kemana? Emas lah yang dianggap masih aman Ya, gitu. Nah, makanya emas kan rally banget tuh harganya. Walaupun itu nggak bagus kalau terlalu rally juga nanti suatu saat crash booming juga ada titiknya gitu. Nah, itu harus hati-hati juga. Karena apa? Tadi terlalu banyak di emas gitu. Nah, ya, kenapa mereka juga ke emas? Karena sejak perang itu kan kalau kita lihat Rusia itu dikenakan embargo atau apa ya semacam hukuman karena dianggap melakukan agresi kepada Rusia. Nah, kepada Ukraina. Nah, itu Rusia kan dikenakan denda kepada SWIFT ya, tidak boleh melakukan karena transaksi-transaksi internasional asing itu mata uang adanya di SWIFT. Nah, ya, SWIFT itu membekukan. Nah, itu kemudian jadi Rusia tuh masih tetap bisa survive kita lihat loh. ya. Kenapa dia masih bisa tumbuh dan sebagainya walaupun sudah diembargo seperti itu, sudah diblokir SWIFT-nya karena dia pakai transaksi emas salah Mm, satunya. Nah, itu juga makanya negara-negara mulai mikir, wah kita nih suatu saat karena perang melawan Amerika takutnya suatu saat di embargo juga ya harus punya alat transaksi perdagangan apa balik ke zaman dulu yaitu emas gitu. Nah, makanya mereka memborong emas gila-gilaan kan. ya, Kita lihat ini belakangan nih Uzbekistan juga sampai memborong berapa gitu. Jadi selain BRICS ya, negara-negara Brazil, ya. Rusia, India, Cina itu semua memborong emas gitu. Kecuali kita ya, kita tidak terlalu gitu di dalam memborong emas ini gitu. Kalau kita lihat memang tren memborong emas ini terjadi di bank sentral besar di dunia seperti itu. Karena ya Oke. itu tadi ingin menjaga khawatir dengan dolar tadi, khawatir nanti suatu saat di embargo juga mereka punya alternatif dan ya emas itu nilainya juga naik. Jadi kecadangan devisa juga itu cukup positif growth-nya nanti kalau bisa punya portfolio emas ini. Oke, dari penjelasan Anda, analisis Anda, apakah ini artinya ada tren peralihan instrumen cadangan devisa dari mata uang dolar ke emas? Dan kalau memang Oh iya, betul, betul. Ada shifting apa itu. konsekuensinya sebenarnya, Bu Telisa? Betul. Ya, Jadi akan ada shifting karena tadi ya ada ketidakpercayaan terhadap dolar karena dolar sendiri kan akan mengalami inflasi tinggi. Jadi prediksi para ekonom kan dengan adanya kebijakan tarif Amerika kan akan mengalami inflasi yang cukup tinggi. Nah, ya, kalau inflasi tinggi itu menggerus nilai mata uang. Nah, ya, mata uang dolar kan nanti tergerus. Nah, sedangkan investor nggak mau dong menyimpan aset dalam mata uang yang nilainya tergerus. ya, Nah, mana yang masih bisa menjaga nilai? Karena kan sebagai store of value juga cadangan devisa itu sebagai store of value. Nah, yang masih bisa menyimpan nilai itu adalah emas. Nah, makanya tren memborong emas ini akan terus terjadi kalau misalkan US tidak melakukan perbaikan tadi ya dari sisi kebijakan-kebijakannya. Nah, tapi again di pasar emas sendiri kalau demand-nya juga terlalu tinggi, itu khawatir juga overshoot. Jadi ya. kalau terlalu tinggi itu juga melebihi fundamental dan nilai rata itu juga biasanya nanti pada suatu titik bisa jatuh seperti itu ya. Nah itu yang harus dijaga juga. Jadi kita juga memang benar mungkin perlu melihat bank sentral kita ya pemborongan emas ini mungkin kita juga perlu naikkan tapi tidak pada yang terlalu berlebihan karena khawatir juga nanti suatu saat kalau pada satu titik di harganya jatuh karena ini juga nanti mungkin kondisi berbalik gitu ya Ya. itu tetap harus dijaga. Jadi
kestabilan sistem keuangan dunia ini juga bagaimana nanti antara emas, dolar, dan mata uang lain Ya. itu dikhawatirkan bisa menimbulkan fulfilling panics dan gangguan pada sistem keuangan. Karena sistem keuangan tuh biasa terganggu ya kalau terlalu berlebihan di salah satu hal, itu flow of the game-nya. Kalau terlalu berlebihan di overshoot atau overheating di salah satu aset, nah itu bisa terjadi apa namanya bubble dan kemudian itu bisa jatuh secara tiba-tiba. Nah, itu yang tidak diharapkan. Makanya ada yang namanya macroprudential policy ya di dunia itu untuk menjaga agar ini semua lebih stable. Jadi ya bank sentral di dunia pun harapan kita, makanya ini harus dibicarakan bukan cuma Indonesia sih Ya. sebetulnya di G20. Karena G20 itu membahas stabilitas sistem keuangan. Seharusnya kita membahas nih kondisi sekarang. Nanti G20 kan biasanya di akhir tahun nih. Mungkin di akhir tahun juga ini jadi salah satu tema Tema, pembahasan ya. menjaga stabilitas sistem keuangan pasca Donald Trump ini seperti apa gitu. Itu yang harus kita jaga sih gitu Oke. supaya keuangan dunia itu tidak guncang gitu. Ya. Menarik pembahasannya mulai dari cadangan devisa hingga stabilitas sistem keuangan. Semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan masukan juga terkait dengan cadangan devisa kita meski pecah rekor tetapi tetap difokuskan kepada pertumbuhan ekonomi terutama di dalam negeri. Terima kasih Ekonom Universitas Indonesia Telisa Aulia Valianti atas apa yang disampaikan. Semoga memberikan manfaat. Sehat-sehat selalu Bu Telisa.